Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita tentunya berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Hari ini kita masih boleh menjalani hari-hari yang Dia anugerahkan. Dan kita pun tahu di tengah hari-hari kehidupan kita begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Namun kuasa Tuhan melampaui apa yang menjadi pergumulan kita. Karena itu layak kita berharap kepadanya, dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah terang Tuhan menerangi setiap langkah dan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, dalam pengasihan-Mu lah kehidupan kami. Dan kami tahu walaupun banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami, dalam mengerjakan kehendak-Mu terlebih, kami percaya tangan kuasa Tuhan melebihi dari apa yang kami boleh pergumulkan, dan Engkau berkuasa untuk memberi pemulihan, bahkan keteguhan hati kepada kami untuk terus hidup di jalan Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kami terbuka untuk mengerti, dan Engkau terus kuatkan kami untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia, pasal 15 ayatnya yang ke-20. Demikian tertulis di sana. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah jawaban Allah kepada hambanya Yeremia atas keluh kesah Yeremia sendiri tentang tugas kenabian yang diembankan Allah kepadanya. Atas tugas kenabian itu, Yeremia harus mengalami banyak penderitaan serta perbusukan dari orang-orang terhadap dirinya, baik dari bangsanya sendiri, yang sejatinya adalah bangsa yang dia sangat cintai. Demikian pun dari bangsa-bangsa lain yang memusuhi bangsanya pada waktu itu. Permusuhan itu harus dia alami oleh karena dia harus menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka atas segala kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan memanggil mereka untuk bertobat, terlebih yang ditujukan kepada bangsa Israel, agar bangsa ini tidak terus melakukan kejahatan dan kemudian akan mengalami pembuangan oleh kemurkaan Tuhan kepada mereka. Selama lebih kurang 40 tahun, Yeremia memberitakan panggilan pertobatan kepada saudara-saudara sebangsanya yang dia cintai. Namun, sampai akhir bangsa itu kemudian dibuang, bangsa itu tidak pernah bertobat. Dan bahkan sebaliknya, mereka memusuhi Yeremia dan bermaksud membinasakan dia. Begitu beratnya pergumulan Nabi Yeremia akibat tekanan jabatannya. Bahkan kemudian dia menangisi kelahirannya dan bermaksud untuk meninggalkan tugas suruhan Allah kepadanya. Dan dia mengajukan perkara-perkara itu kepada Allah atas apa yang dia alami pada waktu itu. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 15 ayat 10 dan seterusnya. Kemudian kita bisa baca juga dari Yeremia 20 ayat 7
dan seterusnya. Karena itulah, saudara-saudara, Allah kemudian menjawab seperti yang tertulis di dalam ayat ke-19 dan ayat 20 dari bacaan kita yang sudah kita baca tadi. Dari jawaban Allah ini, saudara-saudara, yang pertama, Allah menegur Yeremia dengan lembut dan meminta ia untuk bertobat atas keinginannya meninggalkan tugas suruhan Tuhan kepadanya. Allah berfirman, Allah akan meneguhkan kembali Yeremia sebagai hamba di hadapannya. Demikianlah misalnya Allah berkata di dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidahku. Yeremia 15 ayat 19a. Di pihak lain, saudara-saudara, Tuhan juga meneguhkan hati Yeremia bahwa penekanan dan permusuhan orang-orang lain terhadap dia tidak akan mengalahkan dia, sebab Allah akan menjadikan Yeremia sebagai tembok berkubu dari tembaga dan menyertai, menyelamatkan, dan melepaskan dia. Demikianlah seperti ayat yang kita baca tadi menegaskan bahwa terhadap bangsa ini, kata Allah, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentunya juga dari pergumulan Yeremia ini kita bisa belajar tentang kejujuran hati seorang hamba Tuhan atas penderitaan yang dia alami dan menyampaikan semua itu kepada Allah. Dia datang kepada Allah tanpa menutupi segala perasaan dan tekanan hati ataupun tekanan kehidupan yang dia alami. Dari hal itu, kita melihat hati Yeremia yang kembali menyerahkan seluruh perkara kehidupannya kepada Tuhan untuk mendapatkan pemulihan dan peneguhan dari apa yang sedang dia alami, terlebih ketika kehidupannya berada di ambang batas kekuatannya, termasuk kejujuran hatinya yang berkata hendak meninggalkan jabatan kenabiannya. Yeremia tidak menjadikan dirinya sendiri di dalam menanggung segala beban kehidupan itu, tetapi ia mau menyerahkannya kepada Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Demikianlah kita melihat Yeremia sesungguhnya telah menghidupi firman Yesus yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua, saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Allah yang telah rela menderita, bahkan mati di salib untuk kita. Demikianlah orang-orang yang percaya kepadanya pun dipanggil untuk turut
mengalami persekutuan penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan kita itu, jikalau hal itu harus dihadapi dalam menyatakan kehendak Bapa di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Yesus sendiri pun berkata kepada para murid, barang siapa yang hendak mengikuti Dia, kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Karena itu, saudara-saudara, ketika penderitaan dan pergumulan itu terjadi pada kita, biarlah kita tidak terus mengeluh, tetapi mari menyerahkannya kepada Tuhan, dan Dia akan memampukan kita di dalam menghadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, karena itu, apapun yang menjadi tantangan di dalam menjalani kehidupan beriman kita kepada Tuhan, atau terlebih di dalam mengerjakan kehendak-Nya, biarlah penyertaan dan iman kepada Tuhan tetap menggelorakan tugas pelayanan kita. Roh dan semangat kita terus menggebu-gebu, sebagaimana juga yang dikehendaki Tuhan atas kita. Dan bagi peneguhan terhadap hal itu, marilah kita menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Demikian juga kita mengetahui bahwa kalaupun akhirnya kita akan mengalami kematian, di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Demikian kata Roh, oleh karena mereka akan dapat beristirahat dari segala jerih lelahnya, dan mengikutlah kepada mereka apa yang mereka hidupi selama ini. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami. Betul, di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih sebagai orang yang percaya kepadamu, kami pun tidak terlepas dari berbagai segala tekanan kehidupan, segala pergumulan yang bisa saja menekan kehidupan kami, sehingga menjadikan kami menjadi lemah dan seolah-olah kehilangan pengharapan dan masa depan. Namun kami percaya ya Tuhan, di dalam Tuhan yang mengasihi kami, segala sesuatu dapat kami tanggung, dan kami tahu Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Demikian pun segala sesuatu akan menjadi baik dalam penyertaan Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Engkau. Karena itu teguhkan hati kami untuk terus dapat menjalani kehidupan di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku
penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di kau tiap jam dalam cobaan. Kaulah ku pegang, siapa penuntun yang setaramu. Siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan mau di mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku.